Haleluya. Hari ini melalui ayat bacaan yang telah kita baca di Markus 10 ayat 46 sampai 52, saya mau membagi sebuah pesan dengan judul mengatasi iman. Dan yang mau kita atasi bukanlah iman itu sendiri, tetapi kita sedang berbicara soal iman yang dapat mengatasi apapun. Dan ini adalah pembelajaran ke-19 dalam kitab Markus. Dan ketika kita berkilas balik ke tahun sebelumnya, dan kalau kita melihat kondisi kehidupan kita, kondisi iman kita, apakah kalian menemukan waktu-waktu di mana situasi sangat sulit dan kalian berpikir, di manakah imanku? Dan mungkin saat itu situasinya sangat buruk sehingga kalian pun tidak berpikir soal iman kalian. Dan saya berdoa supaya meskipun ada waktu-waktu seperti itu, tapi saya berdoa supaya kalian dapat mengakui bahwa melalui iman saya dapat mengatasi segala masalah. Dan karena imanlah saya berdiri di sini hari ini, di gereja ini. Dan seperti yang telah kita dengar Kur nyanyikan, bahwa setelah semua masalah yang kita lalui, kalau kita dapat tetap bilang bahwa saya tetap mengikuti Tuhan, saya percaya bahwa itu adalah iman. Jadi, berapa persen iman yang kalian miliki sekarang? Tidak usah kalian jawab ya, tapi jawab dalam hati saja. Tanyakanlah diri kalian sendiri. Kalau kalian mulai dengan 100%, apakah sekarang iman kalian masih 100%? Dan kayaknya tidak ada ya orang yang memiliki iman 100%, kecuali kalau kalian adalah Yesus Kristus sendiri kan. Tapi apa yang Tuhan inginkan dari kami adalah iman yang 100%. Jadi bagaimana kita dapat memperolehnya. Dan itulah mengapa kita harus memohon kasih karunia Yesus Kristus. Karena apa yang kita tidak miliki, Yesus akan berikan. Iman kita yang tidak lengkap, Yesus akan lengkapi. Dan saya berdoa supaya sebelum tahun ini berakhir, marilah kita mencari kasih karunia Yesus Kristus yang dapat memenuhi iman kita. Kalau iman kita tinggal 2%, kasih karunia-Nya akan memberikan 98%. Amin. Dan di dalam Alkitab, kita melihat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara orang-orang yang beriman, yang menunjukkan iman yang 100%. Dan sekali lagi, di dalam setiap peristiwa itu bukan oleh kekuatan mereka sendiri, tapi iman yang 100% itu muncul dan terjadi karena kasih karunia Tuhan. Dan meskipun iman manusia masih kurang, Tuhan memenuhinya dengan kasih karunia-Nya setiap waktu. Dan di tengah-tengah itu, mujizat-mujizat terjadi. Dan mujizat itu adalah berkat. Dan berkat-berkat itu membawa senyuman bagi banyak orang. Dan sukacita di dalam hati banyak orang. Dan ketika Natal sedang semakin mendekat, dan kita bernyanyi sukacita bagi dunia, tetapi dengan hati seperti apa kita bernyanyi lagu-lagu Natal yang berseru damai sejahtera dan sukacita bagi dunia. Dan saya berdoa, dan kiranya kita pun dapat berdoa bersama-sama bahwa kita dapat mengakhiri tahun ini dengan sukacita yang sejati dalam hati kita, dengan senyuman yang besar dalam muka kita. Dan itu memerlukan iman. Dan hari ini, dalam bacaan kita yang hari ini kita melihat orang pengemis yang buta ini yang bernama Bartimeus. Dan Bar berarti anak, Bartimeus berarti anak Timeus. Dan dia menerima berkat ini di mana matanya dapat melihat karena berkat Yesus Kristus. Dan bukan hanya dia. Dan kita melihat di dalam kitab Markus bahwa
ada beberapa orang-orang buta yang lain yang Yesus pulihkan kan? Ingatkah bagaimana Yesus melakukannya? Dia meludahi matanya kan? Atau dia eh, mencampurkan ludahnya dengan pasir kan? Dan kali ini eh, waktu itu Yesus menggunakan ludahnya. Dan kali ini Yesus hanya menggunakan firman-Nya. Dia hanya mengucap firman, lalu Bartimeus pulih sepenuhnya. Jadi Yesus dapat melakukan apapun dengan cara apapun, tapi itu tergantung kepada orangnya, itu bergantung pada imannya, dan itu bergantung pada pesan yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya. Dan orang ini, Bartimeus, dia tidak hanya buta, tetapi ia pun adalah seorang pengemis. Dan orang ini, dia berada di dalam kegelapan, dia hidup di dalam kegelapan. Sebagai orang yang buta, ia tidak dapat melihat terang. Dan dia menunggu di dalam kegelapan, dan dia mendengar. Dan ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus dari Nazaret telah datang, saat itu terang datang kepada Bartimeus. Dan kita mau merayakan Natal, yaitu datangnya Yesus. Dan apakah kita merayakan fakta bahwa ia datang kepadamu? Apa makna Yesus bagimu hari ini? Apakah ia terang bagi kegelapanmu? Atau apakah ia hanya sebuah nama? Jika ia hanya sebuah nama, maka tidak begitu beda dengan penyembahan berhala. Apakah Yesus telah benar-benar datang kepadamu? Dan bagi orang ini yang hidup dalam kegelapan, ia mendengar Yesus orang Nazaret itu sedang datang. Dan dia tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dan marilah kita berdoa, dan saya pun berdoa supaya kamu tidak melewatkan kesempatan itu. Dan saya berdoa agar kesempatan itu datang sebelum tahun ini selesai. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi Bartimeus tahu kuasa firman yang datang kepadanya, meskipun ia memiliki banyak rintangan, dan kita pun hari ini pun memiliki rintangan kan? Coba pikirkan, apa rintangan-rintangan dalam kehidupan kalian hari ini? Sudahkah kalian renungkan daftar rintangan kalian? Kita selalu membawa dalam pikiran kita bahwa ini adalah masalah, ini adalah rintangan, inilah yang membuat saya tidak bahagia, inilah sumber stres saya. Dan cobalah kita lihat, Bartimeus memiliki rintangan kan? 3 rintangan. 1, Bartimeus memiliki hambatan fisik. Dia buta dan tidak dapat melihat. Dan dia adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Lukas 11 ayat 34 mengatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lalu, jadi Bartimeus itu penuh kegelapan tubuhnya. Dan apakah kita memiliki rintangan yang mirip dengan Bartimeus? Terkadang kita suka bilang, Tuhan, saya tidak dapat melihat masa depan saya. Saya tidak dapat melihat solusi masalah saya tidak dapat melihat jalan keluar dari lubang ini. Saya tidak dapat melihat, Tuhan. Saya tidak dapat melihat apa yang dapat saya lakukan. Saya tidak dapat melihat mengapa saya harus ke gereja. Saya tidak dapat melihat, Tuhan. Dan apakah kita pun sedang berada di kegelapan yang seperti itu, di mana kita tidak dapat melihat?
kita pun sedang menjalankan setiap hari dengan kesakitan karena kegelapan yang iblis tusukkan ke dalam tubuh kita setiap hari, yang membuat kita buta terhadap jawaban akan masalah kita, dan dia membuat kita buta akan apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Dan saat itulah kita membutuhkan iman seperti Bartimeus. Dia buta, tetapi ketika ia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu sedang datang, dia dapat mengenalinya. Dia langsung bangun dan langsung berteriak dan berseru, "Yesus, anak Daud." Wow. Sementara orang-orang lain, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka yang sudah terpelajar, mereka bahkan tidak dapat mengenali Yesus. Jadi bagaimana Bartimeus dapat melihat? Dia buta kan? Dan ironisnya, dia buta, namun ia dapat melihat Yesus, dapat mengenali Yesus. Sedangkan orang-orang lain, mereka pemimpin-pemimpin agama, ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua, waktu itu mereka, meskipun mereka tidak buta, mereka tidak dapat mengenali Yesus. Mereka buta terhadap Yesus. Jadi, kita lihat di Matius 23 ayat 24 sampai 26 dan Matius 4 ayat 23 sampai 24. Dan dari situ kita dapat melihat bahwa seringkali kita ingin mendengar apa yang kita ingin dengar. Dan meskipun kita mendengar firman yang salah, seringkali kita melihat hal-hal yang berbeda. Kita melihat apa yang kita ingin lihat, kita mendengar apa yang kita ingin dengar. Tapi Bartimeus tidak seperti itu. Dia mendengar ajaran-ajaran tentang Mesias. Dan ketika Mesias akan datang, dia akan datang sebagai anak Daud. Bartimeus mendengarkan firman. Bartimeus meskipun ia berada di dalam kegelapan, dia menerima terang melalui firman yang ia dengarkan. Sehingga ketika Yesus datang, maka terang itu muncul kepadanya. Dia dapat mengenali Yesus melalui ajaran firman yang ia dengar. Dan mungkin ia mendengar bahwa Yesus memulihkan orang buta lain sebelumnya, dan mungkin itu sampai kepada telinganya, dan mungkin dia pun mendengar bahwa ketika Mesias datang, maka ia akan membuka mata orang yang buta. Dan Yesus kan melakukan semua mujizat-mujizat itu untuk memenuhi untuk menggenapkan setiap nubuat dari perjanjian lama, untuk memberitahu semua orang bahwa ia adalah Mesias itu. Tetapi ahli-ahli Taurat, mereka memilih untuk buta terhadap Yesus karena masalah-masalah keirian, masalah-masalah politis, karena berbagai masalah. Mereka memilih untuk dibutakan oleh rintangan itu. Namun orang yang buta ini memilih untuk melihat Yesus. Jadi apa hal-hal yang menutupi mata kita untuk melihat kebenaran dari firman Yesus? Apakah itu karena kita merasa tersinggung? Apakah karena kita merasa rintangan kita terlalu berat? Apakah karena kita merasa kesehatan kita kurang baik? Karena bagi Bartimeus, kebutaan adalah sebuah rintangan, tetapi ia tidak membuat rintangan itu menjadi masalah. Dan sebenarnya di dalam iman seharusnya tidak ada rintangan. Dan karena ia melihat Yesus, dan dia melihat terang di dalam Yesus, maka ia tidak mau melewatkan itu. Dan saat kita melihat terang firman Tuhan, jangan lewatkan kesempatan itu, tapi lompatlah dan ambillah berkat itu. Jangan izinkan itu lewat. Dan bagi Bartimeus, ketika Yesus
melewatinya, dia tidak mau melewatkan kesempatan itu, maka dia berseru, dia menyerukan nama Yesus. Dan ketika kita berseru dan kita melihat Yesus melalui firman-Nya, firman itu adalah terang yang membuat kita dapat melihat Yesus. Dan Yesus dan firman harus menerangi mata kita terlebih dahulu agar kita dapat mengenali Yesus. Firman harus menerangi mata kita duluan. Dan saya berdoa agar kamu dan saya dapat mengatasi setiap rintangan supaya kita dapat menangkap Yesus. Dan masalah kedua, rintangan kedua adalah Bartimeus memiliki hambatan ekonomis. Bartimeus adalah orang buta yang juga adalah seorang pengemis. Dan tepat sebelum bertemu dengan Bartimeus, Yesus bertemu dengan seorang pemimpin yang orang muda yang kaya yang berkata bahwa lebih sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga daripada seekor unta masuk melalui lubang jarum, ya kan? Dan orang muda yang kaya itu memilih untuk tidak mengikuti Yesus karena ia memiliki sangat banyak kekayaan dan dia tidak dapat meninggalkan kekayaannya itu. Dan Bartimeus tidak memiliki apa-apa. Bartimeus adalah orang yang miskin. Dan dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Daud. Dan tidak ada penghalang. Tidak ada yang perlu ia serahkan. Tetapi bagaimana dengan kita? Dan ini bukan soal kekayaan yang materi saja, kecuali kalau itulah yang menjadi rintangan kalian. Tetapi ini adalah soal kekayaan di dalam hati kita. Kekayaan di dalam hati kita yang menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Yesus. Apakah ada sesuatu di dalam hati kalian yang menghalangi kalian untuk datang kepada Tuhan, yang menghalangi kalian untuk memberikan kehidupan kalian kepada Tuhan? Itulah kekayaan yang menjadi penghalang, seperti penghalang si orang muda yang kaya tersebut. Dan di luar keinginannya yang tulus, tidak ada hal-hal lain di dalam hatinya. Dan kita lihat di Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan ia telah mengutus aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta. Dan kita berkata bahwa kita percaya, tapi apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat melepaskan segala sesuatu dan datang kepadanya? Dan mungkin kita percaya, tapi kita bilang saya ada ini, saya ada itu, dan mungkin saya akan datang kepadanya setelah saya menyelesaikan hal-hal ini. Apakah iman kita seperti itu? Memiliki banyak kekayaan bukanlah satu-satunya penghalang. Tidak memiliki cukup kekayaan pun dapat menjadi sebuah penghalang. Dan terkadang orang yang memiliki banyak kekayaan, memiliki banyak pekerjaan, sehingga mereka tidak dapat datang ke gereja, sehingga mereka yang tidak memiliki banyak, terkadang mereka tidak dapat ke gereja karena mereka kekurangan. Jadi hal-hal materi ini mau kita memilikinya atau tidak memilikinya, kekayaan materi dapat menjadi sebuah penghalang. Tapi bagi Bartimeus,
dia tidak menjadikannya sebagai sebuah penghalang. Tapi bagi dia itu menjadi suatu dorongan untuk datang kepada Tuhan. Jadi meskipun kita memiliki atau tidak memiliki, itu tergantung kepada iman kita. Dan apa yang kita miliki atau yang tidak kita miliki, itu dapat menjadi suatu rintangan atau dapat menjadi suatu dorongan. Dan coba kita lihat di Markus 10 ayat 50. Lalu yang menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi, bahkan jubahnya yang dapat melambatkannya, ia melepaskannya, ia meninggalkannya, dan dia berlari kepada Yesus. Itulah iman yang Yesus akui, yang Yesus tanggapi. Apakah kalian ingin jawaban atas doa-doa kalian? Apakah kalian ingin merasakan mujizat-mujizat? Apakah kalian ingin mendapatkan respon Yesus terhadap doa kalian? Apakah kalian ingin mengalami kuasa Yesus? Apakah kalian ingin Yesus menjawab doa-doa kalian? Kalian mau kan? Jadi, kalau kalian mau, maka apa yang sedang menghalangi kalian? Lepaskanlah jubah itu. Lepaskanlah semuanya itu. Dan percaya. Dan apakah kita memiliki iman yang cukup, yang percaya bahwa ketika kita datang kepada Yesus, dia akan menjawab doa kita, dan dia akan memberikan kepada kita iman yang dapat meninggalkan semua jubah kita. Tapi kita tidak akan merasakan, kita tidak akan mendapat jawaban atas doa kita, karena kita tidak datang kepada Yesus, dan mungkin kita memiliki banyak alasan, tetapi itulah yang menjadi rintangan kita untuk memperoleh kemenangan. Dan saya berdoa, ketika kita mau melewatkan tahun ini, kiranya kita dapat mengirim semua rintangan, semua beban, semua masalah kita di masa lalu, masa kini, kiranya kita dapat memberikannya kepada Tuhan Yesus, dan kiranya tidak ada lagi hal yang menghalangi kita untuk datang kepadanya. Dan ketiga, status sosialnya Bartimeus juga menjadi sebuah hambatan. Pada waktu itu, orang-orang yang buta dan pengemis tidak dipandang dengan belas kasihan, tetapi mereka dipandang sebagai orang yang dikutuk dan diabaikan. Karena orang-orang pada saat itu suka berpikir, betapa buruknya orang tua dia sehingga dia lahir sebagai orang yang buta. Maka orang-orang yang buta ini waktu itu mereka bahkan tidak dapat masuk ke dalam bait suci Allah. Dan coba kita lihat di 2 Samuel 5 ayat 8. Dikatakan, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, harusnya ia masuk melalui saluran air itu. Lalu hati Daud benci kepada orang yang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Namun, pengemis Bartimeus ini, orang buta Bartimeus ini tidak membiarkan itu menjadi sebuah penghalang bagi langkahnya. Dan dia malah berseru lebih keras lagi kepada Yesus dan dia berlari ke arahnya. Dan ada orang-orang yang suruh dia untuk diam saja karena mereka tidak mau orang yang mereka anggap hina ini untuk menyebut nama Yesus dan membuat kericuhan. Tetapi pendeta senior Abraham Park mengatakan bahwa iman adalah gerakan yang maju. Iman harusnya tidak ada apapun yang menghalangi iman. Iman tidak takut. Iman selalu bergerak maju. Dan ketika kita bergerak maju dalam iman, maka perbuatan-perbuatan yang besar, mujizat-mujizat yang besar akan terjadi.
Dan iman adalah jawaban. Dan iman adalah jawabannya. Iman adalah kemenangannya. Iman adalah kehidupan. Dan iman tidak dapat dikoyahkan. Dan tidak ada tempat di mana iman tidak dapat sentuh. Dan mereka yang datang kepada Yesus dengan iman, mereka akan diterima. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa kita dapat mencari iman. Iman yang dapat mengatasi semua rintangan dalam kehidupan kita. Matius 21 ayat 14 mengatakan, maka datang orang buta dan orang timbang kepadanya dalam bait suci itu dan mereka disembuhkannya. Jadi orang-orang ahli Taurat, mereka mau menghentikan orang-orang buta ini, orang-orang yang dianggap sebagai kotor, mereka mau menghindari agar orang ini masuk bait suci. Namun Yesus adalah bait suci sejati yang datang dan dia um, dan dia mengizinkan semua orang-orang ini untuk masuk ke dalamnya. Jadi semua orang yang dianggap kotor di dalam kitab imamat, Yesus menerima mereka semua. Dan ketika kalian anggap bahwa mereka adalah orang yang hina, maka Yesus bilang, saya akan mengubahnya. Saya akan membuat mereka menjadi kudus. Nah, apakah kita hari ini berada di situasi di mana kita adalah bahwa kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan pada hari ini? Dan saya mau memberikan firman kabar baik, yaitu bahwa Yesus menerimamu. Apakah kalian menerima bahwa dosa kalian terlalu hebat? Dan Yesus berkata, asalkan dia berjalan bersama kalian, maka dia akan Yesus mengakui bahwa apa yang telah ia bersihkan telah menjadi kudus. Dan Yesus memanggil sebagai kesimpulan, Yesus memanggil orang-orang seperti Bartimeus. Bartius dengan iman dia mengatasi berbagai rintangan dan mengikuti Yesus sampai akhir. Itulah sebabnya judul hari ini adalah iman yang mengatasi. Dan bagi orang Kristen yang hidup di akhir zaman, Yesus juga memanggil untuk memiliki iman yang teguh yang bertahan sampai akhir. Berapa lama iman kalian dapat menunggu? Berapa lama iman kalian dapat bertahan? Daniel 12 ayat 11 mengatakan, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1200 dan 90 hari, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1305 hari. Jadi, angka-angka ini memberitahukan kepada kita bahwa angka hari-hari ini berarti hari-hari kesengsaraan, dan apakah kita dapat terus percaya? Yakobus 5 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu bahwa pada apa yang perakhiran disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh kasih dan penuh belas kasihan. Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai orang yang diam di bumi. Dan akan ada waktu di mana kita akan diuji, di mana iman kita akan diuji. Dan mungkin itu adalah hari ini, dan mungkin itu adalah tahun yang baru, dan kita tidak tahu. Tetapi dia berkata, ketika kita menjaga firman Tuhan, maka Tuhan pun akan menjaga kita sampai akhir. Dan di
Wahyu 14 ayat 4 ini tentang yang 144.000. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan mereka, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus di antara orang manusia, dan di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan pada akhirnya Yesus berkata bahwa akan ada ujian iman. Iman kita akan diuji. Namun semoga kita melalui kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk mengatasi setiap rintangan, menjadi pemenang dan berdiri di atas gunung Sion. Dan dalam nama Yesus saya berdoa agar kita menjadi orang kudus yang berdiri teguh dalam iman. Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu karena Yesus Kristus. Jadi Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang berada di surga pun bilang kepada kita untuk tidak perlu khawatir, tetapi kiranya kita berdoa dan membuat keinginan, dan dengan kita menyampaikan segenap keinginan kita kepada Tuhan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ketika ada iman, maka akan ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal. Dan hanya itu yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Wahyu 2-3, Yesus menulis kepada ketujuh jemaat dan dia bilang bahwa bagi mereka yang telah mengatasi, bagi mereka yang telah menang, maka semua berkat ini akan diberikan kepadamu. Dan kiranya kita pun memiliki iman yang dapat mengatasi segala hal seperti Bartimeus dan menerima segala berkat yang telah Yesus janjikan. Mereka yang mengatakan amin akan menerima berkat tersebut. Amin. Dan apakah kalian capek mendengar saya mengulangi firman yang sama terus? Jadi ya, tolonglah saya. Karena ini adalah berkatmu. Tolong saya supaya saya tidak perlu menyampaikan pesan yang sama terus-terusan sampai kalian enek. Dan coba kita baca satu ayat yang terakhir, Markus 10 ayat 51. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menang? Karena Yesus bilang kan, hanya mereka yang menang yang akan menerima berkat. Tapi apakah kalian sedang menang? Apakah kalian sedang menang atas segala masalah kalian setiap hari? Jadi bagaimana kita dapat menang? Itulah pertanyaan yang sesungguhnya kan. Bartimeus, pengakuan Bartimeus memiliki jawabannya. Coba kalian baca bersama-sama dengan saya. Saya mau baca apa yang menjadi jawaban Bartimeus, yaitu Yesus anak Daud. Itu adalah pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Mesias. Itulah artinya ya. Apakah kalian percaya pada ini dulu? Apakah kalian percaya bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kalian hari ini? Apakah kalian percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelesaikan masalah kalian? Amin. Dan kedua, kasihanilah aku. Bartimeus terus mengulangi dua kalimat ini. Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan seperti cara inilah kita dapat melampaui segala masalah kita. Karena mungkin kita memiliki berbagai macam rintangan, dan kita tahu bahwa kita tidak dapat menyelesaikannya. Kita merasa kita adalah sebuah kegagalan. Dan maka kita berseru, Yesus, kasihanilah aku. Jadi Bartimeus di sini sedang meminta untuk berkat Yesus, dan kiranya kita dapat menemukan tempat di mana kita dapat sendiri dengan Yesus, dan dengan sungguh-sungguh kita dapat meminta, Yesus,
berikanlah belas kasihan-Mu kepadaku. Yesus, kasihanilah aku. Itulah bagaimana kalian dapat melampaui masalah apapun. Bukan karena situasinya membaik, bukan karena kalian memiliki kekayaan atau apapun, tetapi kalian harus memiliki pengakuan ini. Dan di ayat 51, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang menjadi jawaban kalian? Bagaimana kalian akan menjawab Yesus ketika dia bertanya ini kepadamu? Dan Yesus, mungkin kita dapat bilang, Yesus, saya punya masalah yang sangat besar ini, dan saya ingin kau menyelesaikannya. Dan mungkin dan dan ketika Yesus mendengar doa kalian, bagaimana kalian akan berespon? Coba kita lihat. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi, sebenarnya Bartimeus dapat meminta apa saja kan? Tetapi sangat jelas, dia adalah orang yang buta dan Yesus sudah tahu bahwa dia orang yang buta dan bahwa dia ingin supaya dia dapat melihat kan? Dan kita lihat di ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan kita melihat suatu kontras yang besar antara orang kaya yang muda dan dengan Bartimeus yang buta dan miskin. Orang yang kaya itu tidak mengikuti Yesus. Tetapi Bartimeus, dia pada akhirnya mengikuti Yesus. Ketika Yesus tanya kepadanya, kamu mau apa? Dan dia bilang, saya ingin melihat. Sebenarnya yang sedang terjadi saat itu adalah Bartimeus sedang bilang, Yesus, sebenarnya saya ingin mengikuti engkau, tetapi karena saya buta, saya tidak dapat mengikuti engkau. Maka saya ingin mengikuti engkau. Jadi bantulah supaya saya tidak buta lagi, supaya saya dapat mengikuti engkau. Dan maka ketika ia tidak buta lagi, saat itu juga dia segera mengikuti Yesus. Dan hari ini Yesus sedang bertanya kepada setiap kami hari ini, apa yang dapat saya lakukan untukmu? Yesus sedang bertanya ini kepada setiap kami. Apa itu satu hal yang sedang menghalangi kalian untuk datang kepada Yesus? Marilah kita berdiri, bangkit berdiri dan mengikuti Yesus pada tahun yang akan datang ini. Dan sebelumnya marilah kita berdoa supaya kita minta, Yesus, ada satu hal yang menghalangi saya, dan saya minta supaya Engkau menyelesaikannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengirim Yesus kepada kami, dan kami mengakui bahwa kami percaya kepadamu, tetapi melalui pesan yang kami terima hari ini, kami merefleksi Tuhan, kami mempertanyakan diri kami sendiri, apakah kami sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Bapa, sebelum tahun ini selesai, kiranya hambatan iman ini dapat Engkau ambil, Bapa. Dan kiranya Engkau izinkan kami untuk kami dapat mengikuti Engkau sampai akhir, sampai tahun yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan hati penuh syukur. Amin.